Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Nyu Iwe di BTA Motor. Oke teman-teman, video kali ini saya akan bahas tentang ini Speedo digital replika Koso RX1N. Ini yang kemasan putih atau yang kardus putih seperti ini. Untuk yang terdapat dalam paketnya yaitu ada unit speedonya sendiri, ada ini manual book, bukan buku manual sih ya, karena ini cuma secari kertas. Ini wiring diagramnya untuk warna-warna kabel, dan ada ini instruksi untuk beberapa mode yang terdapat di sini. Terus ada speed sensornya dan juga dapat satu magnet. Ya, untuk Speedo RX1N ini yang replika hanya dapat satu magnet. Ini juga sudah cukup karena di sini speedonya settingannya hanya untuk satu magnet, gak ada settingan lain. Beda dengan speedo yang seperti ini. Ini speedo babon. Di sini ada settingannya dari satu magnet sampai 12 apa 15 magnet ya kayaknya. Di sini bisa menggunakan banyak sensor untuk bisa menggunakan banyak magnet seperti ini, ada settingannya. Tapi untuk paket pembeliannya sendiri, untuk speedo babon ini hanya dapat 3 magnet. Oke, abaikan saja yang ini, lanjut ke sini. Oke, untuk pertama-tama di sini saya jelaskan, ini tidak begitu komplit ya, maklumlah replika. Di sini untuk modenya di display ini memang ada untuk sensor temperatur temperatur lah untuk radiator jika di motor-motor sport. Tapi di sini hanya ada modenya, untuk jalur kabelnya ini tidak ada. Di sini hanya yang pokok-pokok sajalah untuk motor-motor umum yang bisa digunakan di sini. Yaitu seperti indikator lampu sen, indikator bensin, dan RPM. Dan di sini untuk yang 6 soket ini untuk gigi persnelingnya tersedia dari 1 sampai 6. Oke ya, di sini mungkin ada beberapa mode yang nggak bisa saya jelaskan karena saya pribadi itu belum tahu. Jadi di sini saya sharing seadanya saja apa yang saya bisa. Untuk speed sensornya di sini menggunakan 2 kabel seperti ini. Ini tinggal colok aja ke sini speed sensornya. Jika di speedometer babon ini ada 3 kabel untuk speed sensornya dan lebih gede. Ini juga dapat bracket. Kalau yang RX1N ini nggak ada bracketnya. Oke ya, lanjut ke sini. Kita review dulu jalur-jalur kabelnya. Di sini ada seperti ini, satu soket kecil, satu kabel, dan ini ada soket juga isi 6 kabel, dan di sini isi 9 kabel. Dan untuk cara mengaktifkannya, untuk menghidupkan ininya, di sini sudah ada 3 kabel. Mungkin ini untuk beberapa, biarpun speedonya sama RX1N tapi beda pabrikan, mungkin beda merek, itu mungkin warna kabelnya itu ada yang berbeda atau jumlah kabelnya itu beda. Tapi di sini ini yang soketnya, di sini soketnya bisa dilepas. Ada juga yang dipaten nggak bisa dilepas. Lah, ini yang bisa dilepas. Jadi tinggal pasang aja. Untuk bautnya di sini sudah saya potong ya, karena sudah saya setting ke motornya. Ini akan saya pasang ke bit karbu. Oke, untuk menghidupkannya di sini biar gampang. Ini dia ada kabel 3. Untuk warna hijau ini ground atau minus. Warna hitam ini output dari kunci kontak, dan ini ke aki, bisa dari input kunci kontak. Jadi untuk kabel merah ini standby ke aki. Yang diputus nanti hanya kabel yang hitam. Kenapa ini harus standby ke aki? Untuk menyimpan settingan dari speedonya dan juga settingan jamnya. Oke, di sini biar mudah. Di sini sudah saya sediakan ya kabel aki. Ada 3, dan untuk mainnya ada 2. Ini yang hitam saya ibaratkan dari output kunci kontak, dan yang merah ini untuk langsung ke aki. Dan yang ada ini ada pairnya untuk ini ngecek dari sensor-sensor kabelnya. Oke, biar lebih mudah di sini saya lepas dulu untuk kabelnya ya, karena ini nanti juga gak akan saya pakai.
Saya lepas dulu kabelnya di sini. Oke, di sini untuk 3 kabelnya, kabel untuk powernya sudah saya lepas. Ini langsung untuk pemasangannya di sini ya, kabel merah. Saya langsungkan dulu ke akinya. Anggaplah kabel yang hitam ini output dari kunci kontak ya. Oke, segini aja dulu. Kabel hitam belakangan. Oke, di sini susah. Kayak gini aja. Kabel hijau. Oke, sudah tersambung, dan ini kabel yang warna hitam output kunci kontak. Output kunci kontak itu ketika kunci kontak di on-kan, ini mengeluarkan arus, jadinya saya simulasikan seperti ini. Saya ganjel pakai charger aja dulu. Ya, jadi gini. Bisa diperhatikan ya untuk yang ada di speedo ini. Saya gelapkan dulu. Ya, bisa diperhatikan yang ada di sini. Di sini ada P dan segitiga seperti tombol indikator hazard ya. Ini yang belum saya pahami, dan juga yang ini kalau P nanti saya mungkin ini parkir atau netral. Karena indikator netral di sini nggak ada. Oke, lanjut seperti ini. Di sini ada modenya. Di sini ada logo bensin ya. Ini bisa diganti dengan menekan tombol ini. Ada temperatur. Tapi untuk di sini temperatur nggak saya pakai. Yang pertama karena ini dipakai ke bit, nggak ada temperatur untuk radiatornya. Dan juga untuk kabelnya. Kabel untuk ke indikator temperatur ini nggak ada. Yang ada hanya untuk kabel bensin. Jadi untuk pengaturannya di sini biar valid. Kalau masalah jam gampang lah. Gampang. Tinggal tekan ini untuk setting jamnya. Tinggal lepas. Ini sudah bisa. Ya, tekan ini. Di sini ada 2 tombol. Tombol yang pertama anggaplah tombol 1, tombol 2. Kita tekan tahan lama sekitar 5 detik untuk setting jamnya. Di sini ya tinggal ini tekan jam. Sekarang sudah jam 11. Kita setting dulu aja dah ya. Jam 11.24. Sini 25 nggak apa-apa. Ini pindah, tinggal simpan aja. Oke, di sini sudah tersimpan. Dan untuk settingnya di sini agar ini RPM-nya ini valid dan juga speed sensornya valid, kita ukur. Maksudnya kita setting di bagian sini. Oke, di sini juga terlihat ada odo, trip A. Ketika di mode odo, tekan tahan lama sekitar 3 detik. Di sini sudah keluar angka-angka. Untuk settingan yang pertama di sini saya ini menjelaskan berdasarkan di sini ya. Untuk yang pertama ini diameter dari roda. Diameter dari roda ya, bukan dari diameter piringan. Karena mau diameter piringan berapapun, magnet di posisi manapun, itu speed sensornya tetap valid. Yang diukur nanti hanya itu lingkar terluar dari rodanya. Ini kemarin saya ukur di Matic itu 158. Di sini 158 cm ya untuk diameter kelilingnya ban depan, itu dengan pelek standar bit karbu dengan ukuran ban standar. Jadinya di sini convert ke mili jadinya 1580. Tinggal setting seperti ini. Ini untuk memindahkan yang tombol pertama 1580. Oke, pindah, kita setting. Dan yang kedua ini untuk digit pertama, ini yang belum saya paham. Mungkin ini kaitannya dengan RPM kali ya untuk sensor yang di hazard. Nantilah akan saya jelaskan ulang jika ini terpasang dan jika menemukan solusinya. Jika misalkan nggak ada solusinya, belum saya tahu setelah terpasang, mungkin teman-teman ada yang tahu bisa bantu jawab di kolom komentar ya. Karena di sini kita tujuannya untuk belajar bareng. Tombol kedua,
Di sini untuk tombol pertama hanya bisa pilih 1 atau 5. Ini 1, 5. 1, 5. Ini yang saya pahami dari sini. 524. Ini awalnya 524. 524, tapi di sini sudah 514. 5 yang pertama. Ini dia ada di dalam kurung ya. Untuk ini 5 present. Untuk angka 5 ini mewakili 500 euro. 1 present 100 euro, dan 1 ini mewakili 100 euro. Setahu saya euro itu, kalau euro emisi gas buang sih ya. Ada juga euro itu mata uang. Untuk 500 euro itu mata uang terbesar yang itu. Apa yang menggunakan satuan euro lah. 5 dan 1. Mungkin ini kaitannya apa dengan RPM, apa dengan sensor bensin, entahlah. Nanti jika ada pencerahan tentang ini akan saya share lagi. Dan misalkan jika nggak ada teman-teman yang mengetahuinya, bisa bantu share di kolom komentar, nanti saya pasang pin. 5, jadi ini ya, hanya ada pilihan 5 dan 1. Untuk 5 ini mewakili 500 euro, dan untuk 1 500 euro. 1 setelah dirubah jadi 1 kan, ini mewakili 100 euro, berarti angka terkecil. Sini pakai 5 aja dah. Dan untuk yang digit kedua di sini hanya ada pilihan 1 atau 2. 1 atau 2. Dan untuk 1 itu, yang 1 di sini mewakili kilometer per jam. Untuk satuan kecepatannya. Jika pakai 2 itu mil per jam. Dan yang terakhir ini untuk angka mesinnya, silindernya, untuk supaya ininya RPM-nya ini valid. Di sini hanya ada 2 dan 4. Artinya 2 silinder dan 4 silinder. Jika motor-motor yang 1 silinder pakai yang 2 aja. Ini bukan kata saya, tapi ini kata petunjuknya di sini. Oke, di sini ya. 2 present. Ini the digit represent number and engine cylinder. You can switch between 2 cylinder and 4 cylinder. Jadi di sini hanya bisa pilih 2 silinder dan 4 silinder karena ini pilihannya 2 sama 4. Ini saya katakan sih kurang lengkap ya, maklum lah replika. Oke, untuk yang pertama di sini saya gak paham. Untuk yang kedua di sini untuk memilih satuan dari speed sensornya, pilih kilometer atau mil. Yang terakhir silinder. Ini yang tengah 2 ya, berarti ini saya pilih mil. Oke. Ini ukuran bannya. Ya, jadi di sini terlihat mil. Kok terang? Ya, mil. Kita ubah jadi kilometer, settingan yang tadi itu, yang di tengah 2. Jika dirubah 1, di sini akan jadi kilometer. Ini kilometer. Ini temperatur di sini. Kita tekan tombol yang 2 ini, sudah jadi bensin. Oke, kita lanjut bahas ke kabel di sini. Kita bahas dari soket yang paling kecil. Maksudnya soket yang nggak ada nggak ada apanya ya, nggak ada soketnya lah, kabel sendirian. Ini kabel untuk parkir, nanti bisa dikaitkan ke netral, P nyala. Ini untuk sensor seperti ini ya, sensor gigi. Ini memanfaatkan ground atau massa, ini P. Jadi yang diabaikan untuk pemasangan di Matic yaitu yang ini, yang kabel 6 dan kabel 1, karena di sini hanya parkir. Ya bisa dimasukkan, misalkan mau ke sambung ke indikator lampu atau apa yang P, ini gak masalah. Ya, di sini soket untuk giginya dulu 1 2 3 4 5 6. Ya, di bawah ini 1 2 3 4 5 6. Oke, di sini selesai. Jadi untuk di Matic soket ini nggak dipakai. Ini untuk soket speed sensornya. Tinggal sambung aja ke sini. Untuk speed sensor nanti tinggal buatkan bracket. Videonya akan saya lainkan ya untuk pemasangan speed sensornya. Karena durasi video ini sudah lama, jadi saya pisah.
Ini dia sisanya, ini kabel 9 yang tadi dilepas untuk kabel power. Ini merah, hitam, hijau. Lalu di sini kabel ini kuning strip merah, ini untuk kabel RPM. Kabel RPM ini nanti nyambungnya bisa ke itu kabel pulsar atau juga kabel coil. Itu juga bisa ke sana. Jadi lanjut ke kabel warna kuning. Di sini ada kuning strip putih dan biru strip putih. Ini ke ampere bensin. Deretan di sini power tadi hijau, hitam, merah. Yang tengah ini RPM dan ampere bensin. Dan yang di sini oranye, ini mirip Honda sih ya. Untuk oranye ini lampu sen kiri. Ya, lampu sen kiri di sini nyala indikatornya. Lampu sen kiri. Biru lampu sen kanan. Ya. Lampu sen kanan. Dan untuk biru tua ini high beam. Ini. Yang belum saya ketahui di sini kabelnya untuk yang hazard. Yang logo hazard di atas. Kalau untuk yang P sudah ada, ini bisa difungsikan sebagai netral sih ya. Switch netral. Oh, salah. Pakai ground. Nah, yang P ini. Lain-lainnya sudah. Lalu untuk speed sensornya, pengecekannya caranya seperti ini. Kok jadi terang? Oke, seperti ini. Tinggal gesek-gesek aja ke magnetnya untuk ngeceknya. Biarpun seperti ini miring. Kenapa saya miringkan? Agar ini pegangnya lebih pas. Oke, di sini kecepatannya beda ya. Dari ukuran ban yang diukur di sana itu beda. Nanti video pembahasan ini kadang ada pertanyaan kenapa tidak valid menggunakan speedometer ini. Itu bukan dari speedometernya. Saya katakan ini 98% valid. Biarpun yang merek apa aja, saya katakan 98% itu valid. Tergantung settingan yang ada di situ. Seperti yang tadi yang saya setting 1580 itu untuk settingan matic dengan ban depan standar dengan pelek standar. Kita lanjut nanti aja untuk itu. Untuk pembahasan tentang speed sensornya. Oke, saya rasa untuk pembahasan kabel di sini sudah cukup ya. Dan ini untuk masalah yang settingan awal yang tadi, yang settingan yang kedua, yang 5 hanya ada pilihan 5 dan 1. Itu mungkin akan saya angkat ulang videonya jika dapat infonya, maksudnya jika dapat fungsinya itu untuk apa setelah ini dipasang. Akan saya update lagi videonya. Dan untuk sementara videonya sampai di sini dulu ya, karena hanya itu yang bisa saya jelaskan, karena hanya itu yang saya tahu. Jika ada yang lebih tahu mengenai ini, ya bisa bantu saya untuk jawab di video ini, tulis saja di kolom komentar ya. Nanti akan saya pasang pin. Oke, saya kira video video tentang ini diagram kabel lah. Arti warna kabel di sini saya cukup sampai di sini dulu. Ya, jika ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi dulu.